Ada beberapa metode determinan, ada 4 metode, mungkin kita akan mempelajari hari ini 2 metode dulu, karena agak lumayan rumit, untuk menghitung si determinannya ini. Yang pertama nih ada analisis determinan, yaitu pertama apabila muncul suatu baris atau bernilai 0 maka determinan juga 0. Misalnya dari scrolling. Sedangkan yang kelompok kalau yang 0 itu nggak dengan 0. Misalnya kalau ini 1 aja, ini 3. Nah, ini kalau kan di oleh baris ini. Jadi kalau sudah sama barisnya di sini benar, maka itu hanya akan di 0. Terus yang lagi kalau kita sudah lihat salah satu dari 0, hasilnya juga pasti 0. Lalu misalnya di sini contohnya baris. Ada lagi misalnya kalau begini dengan dari 0. Kalau di sini juga saldonya mungkin dari 0, maka determinannya juga sama dengan 0. Ini untuk sifat 6. Lalu ada 2. Dari itu banyak sekali. Misalnya dari 1 dan 2, 3 ini hasilnya sama dengan 1. Nah, jika kita rubah nilai determinan ini jika kita rubah determinannya misalnya kita tukar dari kolom yang pertama kita jadikan baris, jadinya 1, 2, dan 1, 3. Jadi semua kolomnya kita jadikan baris jadi 1, 2, dan 1, 3. Ini hasilnya juga sama akan menjadi 1. Jadi kenapa jadi 1? Ini cara menghitungnya kita silang. Jadi yang pertama 1 kita kalikan dengan 3, itu adalah 3, lalu dikurang 1 dikalikan dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, ini kalau kita rubah semuanya dari semua kolom menjadi baris, ini hasilnya juga akan sama, 1 dikali 3, hasilnya 3, dan
dikurang 2 dikali 1. Berarti 3 dikurang 2 hasilnya juga, sama dengan 1. Jadi jika kalian melihat seperti ini, untuk harga determinan yang semua baris menjadi kolom atau semua kolom yang kalian jadikan baris, itu hasilnya akan sama aja. Itu adalah sifat determinan yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu ada pertukaran tempat di antara kolom, ini harusnya di antara baris dengan baris. Jadi pertukaran tempat di antara baris dan baris atau kolom dengan kolom pada satu determinan akan mengubah, tanda determinan tersebut. Misalnya di sini kita pakai lagi yang ini. Contohnya satu, kita pakai contoh yang sama, seperti yang di atas tadi, ini kan hasilnya 1. Nah, kalau misalnya kita rubah, kita tukar, baris yang di bawah kita putar jadi ke atas. Jadi misalnya di sini menjadi 2, 3, dan 1, 1. Nah, di sini hasilnya pasti akan menjadi -1, dan misalnya kita rubah lagi kolom dengan kolomnya. Misalnya di sini dari kolom 1, 2, 1, 2, dan 1, 3 kita rubah jadi 1, 3, dan 1, 2. Ini hasilnya juga akan menjadi -1. Nah, jadi pertukaran di antara baris dengan baris dan kolom dengan kolom pada satu determinan akan mengubah, tanda determinan. Jadi hasilnya maksudnya ya, tanda determinannya ini dari +1 menjadi -1. Beda kalau yang sama yang nomor 2 tadi, semua baris dan kolomnya itu semua barisnya kita jadikan kolom atau semua kolom dijadikan baris. Sedangkan kalau yang ketiga, ini kita tukar baris dengan baris atau kolom dengan kolom. Ini bisa dicatat dulu karena tempatnya nggak cukup, nanti, selanjutnya akan kita di slide selanjutnya. Oke, sudah dicatat atau di screen capture aja ya? Udah bisa saya hapus? Sudah bisa. Oke. Lalu di sifat determinan yang keempat,
Sifat yang keempat yaitu bila semua unsur sembarang baris atau kolom dikalikan dengan sebuah faktor yang tidak bernilai dengan 0, maka harga determinan dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Seperti yang sudah saya contohkan di contoh yang sebelumnya, misalnya tadi seperti ini. Nah, jika seperti ini maka hasilnya atau hasil dari determinannya itu pasti kita kalikan dengan bilangan itu sendiri, misalnya tadi 1 dikali 3 sama dengan 3, lalu dikurang dengan, 1 dikali 2. Jadinya hasilnya sama dengan 1, atau misalnya contoh yang lain, seperti ini, karena tidak ada nilai yang 0, maka dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Jadi, yang pertama 2 dikali 3, 6, lalu dikurangkan, 2 dikali 2 hasilnya 4, jadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, jadi seperti ini untuk sifat yang keempat. Lalu sifat yang kelima. Yang kelima yaitu bila suatu determinan terdapat 2 baris atau kolom dengan nilai yang sama, maka determinan hasilnya akan menjadi 0. Misalnya seperti ini khusus untuk di determinan 3 baris ya, karena kalau 2 baris dia, bisa dikalikan seperti contohnya di nomor 4. Jadi ini berlaku untuk di baris yang, determinan yang 3 kali 3 dengan ordo 3 kali 3. Misalnya di sini 1, 2, 4, 1, 2, 4, dan misalnya di sini 3, 5, 6. Nah, kalau kita lihat dari determinan ini, itu ada 2 baris yang sama, dengan nilai 1, 2, 4 dan juga 1, 2, 4. Nah, jika seperti ini, itu hasilnya sudah pasti 0, jadi nggak perlu dihitung lagi. Atau misalnya, di sini ada contoh lagi. Di sini ada contoh misalnya ini barisnya sama nilainya, 1, 2, 4 dan 1, 2, 4. Nah, jika seperti ini, hasilnya juga sudah pasti 0, karena dia, terdapat 2 baris atau kolom yang nilainya sama. Jadi di sini diperhatikan, kalau misalnya mengerjakan tugas, ada 2 baris atau 2 kolom yang nilainya sama, maka hasilnya itu sudah pasti 0. Itu untuk sifat determinan yang kelima. Lalu kita lanjut ke sifat determinan yang keenam atau sifat dia yang terakhir.
Nah, misalnya seperti ini, yang nomor 6 yaitu tanpa mengubah harga determinan semua unsur baris atau kolom dapat dikalikan dengan sebuah faktor yang tidak sama dengan 0 dan akan menambahkannya pada determinan tersebut atau mengurangi dari sembarang baris atau kolom yang lain. Misalnya kita, punya yang pertama nilai determinannya dari 1, 2, dan 3, 4 ini, misalnya dia hasilnya -2. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil salah satu, barisnya, misalnya kita ambil baris yang pertama, misalnya kita ambil yang 1, 2, lalu kita kalikan, yang di bawahnya kita ganti dengan, faktor yang lain, misalnya 1 dan 0 atau faktor yang sembarang, ini hasilnya pasti akan sama menjadi -2. Beda sama kayak, contoh-contoh yang pertama, kan tadi kalau misalnya di sini semuanya 00 atau semua barisnya 00 atau semua kolomnya dikalikan dengan 00, maka hasilnya itu akan pasti menjadi 0. Tapi di sini, nilai salah satunya aja, yang salah satu barisnya aja yang 0, ini tetap bisa kita kalikan. Atau misalnya kita ambil lagi contohnya di, baris yang kedua, misalnya di sini, kolom yang pertama deh, kita pakai kolom yang pertama, 1, 3 sama kita kalikan sembarang, 1, 1, di sini hasilnya juga pasti akan menjadi -2. Seperti itu untuk, sifat-sifat dari determinan dan mungkin dari sifat-sifat ini akan lebih mudah kalian aplikasikan jika udah ngelihat soalnya ya. Kalau misalnya baru contoh-contohnya aja kayaknya masih bingung, gimana kita menentukan dari nilai-nilai tersebut. Nah, untuk yang sifat ke nomor 6 ini dia nanti akan lebih, ke sifat ke metode ekspansi untuk menghitung determinan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari sifat-sifat determinannya? Saat mama pergi di acara. Bu, bisa saya bertanya? Iya? Ini untuk matriks order 3x3 bisa enggak kita pakai pencakaran bagian metode Sarus? Kenapa? Gimana? Bagian order 3x3 itu order 3x3 bisa tidak cakarannya kita pakai metode Sarus? Bisa. Nah, setelah ini akan saya jelaskan tentang metode-metode tersebut. Jadi memang baru ininya aja. Siap, Bu, makasih. Iya. Nah, jadi di sini memang baru sifat-sifatnya aja, setelah ini baru saya akan terangkan metode seperti yang dibilang Rismadin tadi, ada metode Sarus dan, metode yang CIO. Selanjutnya terus ada metode ekspansi sama, metode eliminasi, tapi yang ekspansi sama eliminasi akan kita lanjutkan di minggu depan. Untuk sebelumnya di sini seperti Rismadin berarti udah belajar tentang metode Sarusnya? Iya, sudah, Bu. Mau coba-coba sama Iya. kita. Untuk yang lain ada yang sudah belajar tentang metode Sarusnya? Atau hanya Rismadin saja? Anak SMK belum sama sekali. Anak SMK udah? Belum sama sekali, Bu. Belum sama sekali ya? Oke, ini memang, kadang ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Ini bisa dicatat dulu ya, atau di screen capture. Sudah, Bu. Udah ya. Nah, untuk metode yang pertama, itu ada metode Sarus. Metode Sarus ini, hanya diperuntukkan untuk orde 3x3. Atau misalnya tadi seperti, 2x2, metodenya 3x3 aja, karena kalau misalnya tadi 2x2 bisa langsung kita silangkan seperti contoh yang saya sebelumnya. Jadi di sini di metode Sarus, misalnya kita punya nilai A itu adalah, 2, 3, 1, 0, 0, 4, dan 3, 2, 1. Ini 0 ya. Nah, jika di sini ditanyakan dari nilai A ini berapakah nilai dari determinan A? Jadi nilai determinan A-nya yang ditanyakan. Nah, di sini kita, bisa menggunakan metode Sarus.
Di sini jadi kita tulis ulang dulu nilai A-nya. 2, 3, 1, 0, 0, 4, dan 3, 2, 1. Nah, kalau seperti ini kita menemukan kita menemukan order 3 kali 3 ini. Nah, ini kita kalikan, ini kan harusnya pengaliannya miring ya, 2 dikali 0 dikali 1. Nah, karena kan di sini nggak ada pasangannya nih yang 3 sama 4 atau 1-nya dikalikan sama siapa lagi, sebelahnya udah nggak ada. Maka kita ambil 2 kolom. 2 kolom pertama. 2 kolom pertama ini 2, 3, 0, 0, dan 3, 2. Ini kita copy ke sebelahnya. Jadi seperti ini, kita ulang lagi 2, 0, 3, dan 3, 0, 2. Jadi nanti dia bisa dikalikan. 2 dikalikan dengan 0, dikalikan dengan 1, lalu 3 dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 3, dan 1 dikali 0 dikali 2. Setelah pengalian, ini lalu kita kurangkan dengan nilai kebalikannya. Jadi 3 dikurang, jika tadi ditambah, misalnya kan 2 dikali 0 dikali 1 ditambah 3 dikali 4 dikali 3 ditambah 1 dikali 0 dikali 2. Lalu untuk kebalikannya kita kurangkan. Kita kurangkan dengan nilai 3 minus 3 dikali 0 dikali 1, lalu dikurangkan lagi 2 dikali 4 dikali 2, dan kita kurangkan lagi 1 dikali 0 dikali 3. Jadi cara menghitungnya secara diagonal. Nah, kalau seperti ini berarti langsung kita hitung aja. Kita kasih sama dengan, di sini berarti yang pertama kita kalikan 2 dikali 0 dikali 1. Ini saya kurung aja biar lebih mudah ngelihatnya. Lalu yang kedua ada 3 dikali 4 dikali 3 ya. 3 dikali 4 dikali 3, lalu kita tambahkan lagi yang terakhir 1 dikali 0 dikali 2. 1 dikali 0 dikali 2. Nah, setelah penjumlahan untuk kebalikannya itu kita kurangkan. 3 dikali 0 dikali 1. Lalu kita kurangkan lagi 2 dikali 4 dikali 2. Lalu kita kurangkan lagi dengan yang terakhir 1 dikali 0 dikali 3. Nah, 2 dikali 0 dikali 1, ini hasilnya berapa? 2 dikali 0 adalah 0, jika dikali 1 hasilnya akan tetap 0. Lalu kita tambahkan 3 dikali 4, 12, dikali 3, hasilnya jadi 36. Kita tambahkan lagi dengan 1 dikali 0, hasilnya 0, maka dia di sini tetap 0. Dan kita kurangkan lagi, ini 0 lagi. Kita kurangkan 2 dikali 4, 8 dikali 2, jadi 16. Dan 1 dikali 0 dikali 3 hasilnya akan menjadi 0 juga. Ini langsung kita jumlahkan aja, 0 ditambah 36 ditambah 0 dikurang 0 dan dikali 16, jadi langsung 36 dikurang 16, itu hasilnya akan menjadi 20 ya. Nah, ini penggunaan untuk metode sarusnya. Sampai di sini bisa dipahami untuk metode sarus? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Oke, Bu. coba saya kasih soal, misalnya seperti ini. Hitunglah nilai determinan A dari nilai yang ada di sebelah kiri ini. Saya kasih soal buat kalian. Siapa yang bisa menjawab nilai dari determinan A dari 1, 2, minus 4? Oke, boleh? Ibu tulis Sudah dulu soalnya. Oh iya. Oke, silahkan ditulis dulu soalnya. Iya.
Nanti bisa dijelaskan ke teman-temannya juga ya, Rismadin. Yes, siap. Kita share saja di sini, Bu, lewat kamera gitu, Bu. Oke, boleh. Sekarang Ini bisa di-save dulu ya untuk teman-teman yang lain. Sebentar. Udah di-save semua karena kalau saya stop share screen ini hilang. beli sayur loh, ditanyain keadaannya Sidik Pak. Udah di-save ya? Ya, Bu. Oke, silahkan Rismadin. untuk yang di sebelah itu di rumah ini saya mau ulang sama ibu padahal kalau dari itu kita nggak obrak sana sini obrak sana sini. bisa menunjukkan. Bisa dilihat. Iya, oke. Oke, pertama-tama karena ini kita pakai metode Sarus, sebenarnya banyak metodenya, tetapi kenapa saya pakai metode Sarus? Menurut saya ini lebih mudah dipahami daripada metode lain. Nah, langsung saja kita menjawab. Jadi untuk menjawabnya ini, kita mengcopy dua baris ini. Maka 1 min 2 min 3 4 min 4 1. Nah, yang ini di copy, pindahkan di sini. 1 min 2 sini 2 min 3 4. Nah, untuk mendapati jawabannya kita tinggal menarik dari nomor 1 nah, di sini artinya tambah. Nanti di sini juga sama. Kita bikin kayak tadi. 2 1 min 2. Lagi min 4 1 4. Nah, karena di sini tambah, kita buat lagi sini. Di sini berlaku untuk kurang. 2 1 1 min 2 2 3 4 1 1 2. Tunggu yang kurang nih. Dari belakang Rismadin 2 dikali 1 dikali 1. Min 2 min 3 4 1 di sini 1 min 2 min 3 4. Langsung saja coba. Siapa yang potong-potong? Untuk 1 dikali min 3 dikali 1.
Bapaknya jadi bapaknya kayaknya bapaknya Onis itu tuh bapaknya tuh Sudah benar nih. dia akhirnya sudah Jadi untuk positifnya langsung aja kita kalikan. 1 kali 3, 3. 1 kali min 3, 3. Dikali 1 sama dengan sini min 3. Min 3. Ditambah. Di sini 2 kali 1, 2. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Min 4. Nah, untuk ini 4 kali 1, 4. Itu tadi minus 4 ya? Ya, minus 4. Nah, untuk ini min 4 dikali 1, 4. 4 kali 4, 16. Berarti Enggak, maksud saya minus 4 yang di paling atas tadi. 1, 2, dan minus 4. Di baris yang pertama. Siap. Ya. Berarti di sini minus ya. Tambah kurangin aja. Min 4 kali 4 min 16 ya. 16. Nah, yang ini berlaku untuk kurang karena ini penambahan tadi. Kita langsung saja. Tunggu. Oke. 4 dikali min 3. Kita kurangkannya dari baris yang paling belakang dulu aja, Rismadin. Oh, di sini, Bu. Ya. Jadi 2 dikali 1 dikali 1. Berarti di sini juga berlaku untuk min juga ya, Bu? Kalau di situ minus juga. Berarti positif min di sini berlaku dua-duanya. Ya, kalau misalnya dia dari kiri ke kanan, dia jadi positif. Tapi kalau dari kanan ke kiri, kebalikannya dia jadi negatif. Jadi 2 dikali 1 dikali 1, lalu 1 dikali 1 dikali dikali 4, dan juga yang terakhir itu minus 4 dikali minus 3. Berarti Gitu. 2 dikali 2 dikali 1, 2 dikali 1. Berarti di sini minus. positif atau negatif, Bu? Minus. Ya, Bu? Iya. Berarti berlaku juga negatif ya, Bu? Iya. Nah, berarti di sini juga minus ya, Bu? Berarti 1 kali 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, berarti ini juga ya, Bu? Iya. Berarti positif. Berarti jawabannya karena negatif kali negatif sama dengan positif ya, Bu? Negatif kali negatif, positif. Negatif kali positif, berarti tetap negatif. 3 dikali 4, 12. 12 dikali 2, 24, berarti 24. Maka berarti tinggal dijumlahkan. Kita sederhanakan dulu supaya lebih gampang. Positif kali negatif, negatif. Positif kali negatif, negatif. Dikurang 2, 4. Negatif kali negatif, positif 24. Nanti jawaban akhirnya mohon dikoreksi karena saya tidak pakai kalkulator. Ini langsung saja. Kita cari jawabannya. Berarti ini negatif ya. 3, 4, 5, 6, 7. 16 tambah 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Di sini juga. Iya. Min 2, 4, 5, 6. 6 ditambah 24. Negatif berarti sini ya. Berarti 23 tambah 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ditambah 24. Nah, karena lebih besar negatif berarti di sini negatif. Maka 29 kurang 24. 9 dikurang 4 berarti 5 jawabannya. Jawabannya min 5. Ya. Nanti coba dikoreksi jawabannya benar atau salah, kurang tahu juga karena nggak pakai kalkulator, tapi sini saya akan jelaskan. Jadi dari metode Saharus itu kenapa saya pakai Saharus, karena memang menurutku lebih cepat dipahami daripada metode lain. Posisinya pas saya pelajari metode lain itu agak susah masuk di otak.
Nah, ini hanya berlaku di ordok 3x3. Jadi cara pencakaran itu hanya mengcopy dari dua baris ini, dipindahkan di sebelah kanan. 2 kolom ya. Ya, 2 2 kolom. kolom. Nah, tinggal dikerjakan dulu bagian positifnya ini seperti di sini. Lalu pindah lagi di sini. 3 ini. Nah, saya bisa menarik kesimpulan di sini berarti bisa positif, bisa negatif berlaku. Maka jawabannya hasil akhirnya itu -5. Ya, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Coba pakai kalkulator lah. Atau mungkin Ibu sudah tahu jawabannya. Ya, makasih ya, Bu. Ya, terima kasih Rismadin. Oke, jawabannya benar ya, -5. Dan di sini juga di chat udah ada Andi Rahman yang menghitung juga nilainya jadi -5. Oh, jadi seperti itu. Misalnya kita dari dari kolom kiri ke kanan, itu kita positif, lalu kita kurangkan dengan kebalikannya, dari kolom kanan ke kiri secara diagonal, itu negatif. Jadi, makanya seperti dibilang Rismadin tadi, kalau misalnya dia nilai pertamanya positif, nilai keduanya bisa negatif, tapi pengalinya yang beda, gitu. Oke, kita lanjutkan ke metode yang selanjutnya. Di metode yang kedua ini, itu bisa kita gunakan untuk semua orde. Jadi kalau yang metode Saros tadi cuma bisa untuk orde 3x3 dan kita nggak bisa menghitung orde 4x4 dengan metode Saros. Tapi kalau yang di metode selanjutnya ini yaitu metode Cio, ini memang lebih rumit daripada metode Saros yang tadi. Sebentar. Kenapa ya? Nah, di metode Cio ini bisa untuk semua orde. Dari 3x3, 4x4, dan juga sampai seterusnya. Lalu yang misalnya yang pertama kita memakai contoh nilai A-nya yaitu 3, 1, 2, 2, 1, 3, dan 1, 3, 1. Nah, di dalam metode Cio ini dia punya rumus sendiri. Jadi kalau misalnya di Saros tadi kita bisa langsung mengalihkan, nah di Cio ini kita ada rumusnya. Jadi rumusnya seperti ini. Untuk nilai determinan A-nya, itu rumusnya adalah 1 dibagi N 3 minus 2. 3 minus 2 ini udah mutlak ya dari rumusnya. Nah, untuk nilai N ini sendiri, ini kita coba jabarkan lagi di sebelahnya. Nilai N-nya ini adalah baris ke-1 dan kolom ke-1. Jadi nilai N ini adalah N baris ke-1, kolom ke-1 ini adalah 3, maka di sini nilai N-nya adalah 3. Jadi N ini adalah 1, 1. Jadi baris ke-1, kolom ke-1. Jadi misalnya ada N sama dengan N sama dengan A12, berarti baris ke-1, kolom ke-2. Jadi yang pertama ini menunjukkan baris. Dan nilai yang kedua ini adalah menunjukkan kolom. Nah, jadi N A11 berarti nilai di baris pertama dan kolom pertama untuk nilai N-nya, berarti 3 dikali dipangkatkan 3 minus 2. Nah, selain itu di sini juga rumusnya 1 per N pangkat 3 minus 2, lalu di sini kita jabarkan lagi. Nah, di sini memang penjabarannya agak rumit daripada metode Saros yang tadi, saya coba tuliskan dulu ya. Di sini ada A11
Ini dari orde 3x3 kita jabarkan menjadi orde 2x2 sebanyak 4 kali. Nah, jadi untuk, rumus dari metode CIO ini sebenarnya dari sini sampai ke sini. Jadi, 1 dibagi N pangkat 3 minus 2, lalu kita kalikan dengan A11. A11 ini berarti, nilai dari baris pertama, kolom pertama, A12 baris pertama, kolom kedua, A13 yaitu dari baris pertama, kolom ketiga. Jadi dia, seperti ini kalau kalian lihat metodenya. Jadi yang pertama 31, lalu 32, dan yang kedua, yang di baris kedua 21, A21 dan A22 ini, yaitu nilai dari 21 dan 23, di sini 23-nya, lalu 31 dan 13 yang di sini, lalu yang A11, A13, 32 dan, A31, A33-nya 13. Jadi seperti dia dipasangkan, dari orde 3x3 ini dipasangkan ke masing-masing nilai yang ada di dalam orde. Nah, coba langsung kita masukkan aja nilainya. Misalnya di sini jadinya, tadi kita udah tahu ya, N itu apa, N-nya berarti baris pertama, kolom pertama, yaitu nilai 3 yang ini, berarti 1/3 pangkat 1. Kalau 3 pangkat 1 berarti nggak usah kita pangkatkan, karena itu hasilnya sama, kita hapus aja. Kita hapus pangkatnya yang tadi, jadi cuma 1/3. Lalu kita kalikan, A1 berarti, di baris pertama, kolom pertama, yaitu nilai 3, A12 berarti di kolom pertama, di baris pertama, kolom kedua, A21 ini ada di nilai 2, di baris kedua, kolom pertama, nilai 2, lalu A22 di baris kedua, kolom kedua, lalu di A11 itu masih sama, tapi di A13-nya ini berarti di baris pertama, kolom ketiga, ini berarti nilainya 2, A21-nya masih sama di nilai 2, tapi A23-nya di nilai 3, karena baris pertama, kolom ketiga. Lalu ini A11-nya sama, atasnya masih 31, tapi bawahnya yang beda. Di bawahnya ini berarti A31 itu baris ketiga, kolom pertama, jadi nilainya 1, dan A32, baris ketiga, kolom kedua, yaitu 13, dan ininya juga masih sama seperti yang di atas, 3, 2, dan A31-nya 1, A33-nya 3. Nah, dari sini bisa langsung kita kalikan karena dia ini hanya orde 2x2, jadi kita bisa mengalihkan dengan, bilangan itu sendiri. 3 kali 1, ini saya catat aja ya. 3 kali 1 dikurang, 2, lalu yang di sebelahnya 3 kali 3, 9, dikurang 4. Yang di bawahnya 3 kali 3, ini adalah 9, dikurang 1, dan 3 kali 3, 9, dikurang 2. Ini langsung coba kita hitung lagi, 1,
per 3. Nah, setelah kita mendapatkan angka ini, bisa kita pakai garis yang lebih besar. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1, 9 dikurang 4 jadinya 5, 9 dikurang 1 jadinya 8, dan 9 dikurang 2 jadinya, benar ya, 9 dikurang, oh sorry, ini harusnya tadi 3 kali 3 itu hasilnya, nah harusnya A33 ini adalah baris ketiga kolom ketiga yaitu 1. Berarti di sininya juga salah. 3 kali 1, 3 dikurang 2. Maka hasilnya di sini akan jadi 1, 5, dan 8, 1. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita bikin aja 1 per 3, ininya bisa kita kalikan lagi. 1 kali 1 sama dengan 1 minus 5 kali 8, jadi minus 40, sama dengan 1 per 3 minus 39. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi minus 39 langsung kita bagikan 3. Hasilnya akan menjadi minus 13. Nah, kalau misalnya di metode CIO mungkin masih bingung untuk di angka-angka ini. Sebenarnya angka-angka ini itu kalau kita lihat kalau misalnya di metode untuk semua orde di orde 3 kali 3, ini adalah kolom pertamanya dulu 3 sama 1, terus 2 sama 1, lalu yang di kolom sebelahnya 3, 2, dan 2, 3. Lalu untuk kolom yang di bawahnya 3, 1, dan 1, 3, lalu di kolom sebelah kanannya ada 3, 2, dan 1, 1. Untuk di sini metode CIO-nya bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, coba saya kasih, bisa dicatat dulu ya. Coba di sini, misalnya kalian hitung dari nilai yang pertama tadi, yaitu nilai A sama dengan 2, 3, 1, 0, 0, 4, dan 3, 2, 1. Kalau yang dihitung Resmadin tadi kan menggunakan metode Sarus, coba dari nilai ini kalian gunakan metode CIO, apakah hasilnya akan sama menjadi minus 5 atau enggak? Kalau ada yang sudah selesai menghitung mungkin bisa di-share cara dan hasilnya. Apakah dia hasilnya sama minus 5 seperti yang tadi atau jadi berapa hasilnya? Coba kita tes karena klaimnya metode CIO ini bisa digunakan untuk semua orde. Bisa langsung saya coba, Bu? Boleh. Ada yang lain nggak selain Rismadin? Karena nanti masa Rismadin terus. Sebentar ya Rismadin, coba saya tanya teman-temannya yang lain. Ada yang mau mencoba? Jadi itu 1/2 kan, Bu? N-nya, Bu? N-nya, Bu? Iya, N-nya jadi 1/2. Saya coba dulu kerjakan. Ya.
Kita kasih kesempatan teman yang lain ya, Rismadin. Aman Bu, siap. Hasilnya sama, Bu. Hasilnya sama ya. Oke, bisa dicoba siapa nih tadi? Di-save dulu ya yang ini. Nanti saya stop share. Siapa tadi yang menjawab? Hasilnya sama? Saya, Bu, Alam. Alam, oke, silahkan Alam. Bisa dilihatkan coret-coretan hitungannya. Saya Bu, kan yang 3 kali 1 kali 1 itu langsung saya jawab ya gitu, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Sudah kelihatan nggak, Bu? Saya jawab. Caranya kayak gitu, Bu. Ini soal yang mana ya? Yang tadi, Bu. 231. Kok beda ininya? Beda, Bu? Nah, tadi kan soalnya 231, 004 sama 321. Gimana sih? Dari soal yang pertama, kita hitung dengan metode CIO. Soal yang pertama seperti yang dihitung Rismadin tadi, kalau kamu kan menghitungnya, kalau kamu kan tadi hitungan metode CIO, kamu rubah ke Sarus ya ini ya? Ya. Saya kira yang itu. Oh bukan. Jadi dari soal yang kedua tadi, dari soal yang pertama, yang dihitung Rismadin, kita rubah menjadi metode CIO. Nah, kalau di sini kan berarti sudah dibuktikan sama Alam kalau misalnya dari metode CIO tadi bisa kita hitung dengan metode Sarus dan hasilnya sama. Sekarang kebalikannya, dari soal yang metode Sarus yang pertama kita rubah ke metode CIO. Apakah hasilnya sama juga atau berbeda? Ya, Bu. Maaf, Bu. Salah. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain yang sudah mencoba menghitung soal dari metode CIO-nya, metode Sarus yang dihitung Rismadin tadi dirubah ke metode CIO.
Bu, coba saya izin Bu. Oke, boleh Roland. Andi Bu, nggak Bu, tapi Oh, nggak Andi. salah jawabannya. Jawabannya sama nggak? Saya min 20. Min 20. Oke, coba kita lihat ya sama-sama. Bisa di-share mungkin? Kelihatan ya Bu? Belum, masih loading. Oke. Sudah kelihatan? Ya, udah kelihatan. Nah, kita kan tadi berpacu pada rumus yang N sama dengan A11. Satu-satunya saya dapat 1/2. Kemudian kita masukkan rumus yang 4 tadi, nggak bisa sebutkan satu-satu, langsung masukkan aja hurufnya. Jadi A11 itu 2, A12-nya 3, A21 sama A22-nya tuh 0. Kemudian A11 dan 13, 2 dan 1, A21 dan A23-nya 04. Kemudian A11 dan A12-nya sama contoh yang ya tadi bisa dilihat catatan yang diberikan tadi, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita kalikan silang hasil-hasil yang ini, yang di atas itu, yang 4 itu. Jadi 2 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 3 sama dengan 0. Jadi 0, 0. Kemudian yang sebelahnya 2 kali 4 sama dengan 8, 0 kali 1 sama dengan 0. Jadi 8 kurang 0. Kemudian yang blok bawahnya yang 2 kali 2 itu sama dengan 4. Untuk 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 4 kita kurangkan 9. Terus yang blok sampingnya kita kalikan silang juga. 2 kali 1 baru dikurang 3 kali 1 sama dengan 2 dikurang 3. Kemudian dari total blok yang telah kita kumpulkan, kita jumlahkan. Jadi 0 tambah 0 dikurang 0 ya sama dengan 0. 8 kurang 0 sama dengan 8. 4 kurang 9 sama dengan min 5. 2 dikurang min 3 sama dengan min 1. Setelah mendapatkan blok tersebut, yang ini, kita kalikan silang juga. Berarti sama dengan 1/2 sama dengan 0 dikalikan min 1, ya, hasilnya 0 tetap. Kemudian dikurang 8 kali min 5. Jadi totalnya minus 40. Iya. Jadi sama dengan 1/2. Ini bisa ditambah Bu. Ini kan minus dikurang minus 40. Jadi totalnya itu 1/2. 1/2 dikalikan dengan 40, totalnya 20. Ini mungkin saya salah Bu, minus 20. Harusnya jadi positif. Iya Bu. Positif 20 ya? Iya Bu. Karena kan itu min, terus 0 dikurang min, dikurang minus 40. Ya, betul ya, jadi hasilnya sama kayak yang pertama. Soal yang saya contohkan maksudnya bukan yang dihitung Rismadin. Kalau yang dihitung Rismadin kan minus 5, tapi kalau kalian capture dari soal saya yang pertama, itu hasilnya sama, jadinya positif 20 dengan soal yang ini. Coba saya bukakan lagi ya, contoh yang tadi. Jadi dari soal yang sama, mau kalian hitung pakai orde apapun, misalnya dari orde Sarus menjadi Cio, itu hasilnya sama. Kalau nanti hasilnya menjadi misalnya dari Cio ke Sarusnya juga. Jadi dibolak-balik hasilnya sama. Tapi kalau untuk metode Sarus, dia memang hanya untuk orde 3x3. Karena ini kan soalnya sama nih, orde 3x3. Tapi nanti kalau sudah di orde 4x4, kalian cuma bisa menghitung pakai metode Cio, dan nggak bisa pakai metode Sarusnya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami untuk kedua metode ini. Bisa Bu. Oke, sebentar ya.
Nah, ini soal yang dikerjakan sama Andi tadi. Hasilnya menjadi positif 20. Ini soalnya sama kan ya, 231, 004, dan juga 321. Jadi hasilnya tetap sama menggunakan metode Sarus ataupun menggunakan metode CIO-nya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk metode Sarus dan metode CIO. Dan di minggu ini belum ada tugas dulu karena masih ada dua metode lagi yang akan kita bahas di minggu depan. Sudah di-save kan semuanya tadi untuk penjelasan-penjelasannya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu. Terima kasih untuk semua yang sudah join di pagi hari ini. Mungkin kayaknya nggak semua mahasiswa ya, karena kayaknya jumlahnya kalian ada sekitar 40-an orang, dan di sini cuma ada 38. Mungkin yang lain nanti bisa mengikuti. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.